Saudara-saudara, saya pada satu hari diundang untuk berdiri di hadapan 1.800 orang. Di antaranya kira-kira separuh Kristen, separuh Buddha. Mengapa ada kebaktian begini? Karena kebaktian itu diatur oleh satu cultural center di Kuala Lumpur. Untuk membandingkan filsafat dan kebudayaan Kristen, filsafat dan agama di Buddha. Itu bagaimana comparisonnya. Maka mereka mengundang saya mewakili kekristenan, lalu mewakili presiden daripada asosiasi daripada biksu-biksu seluruh Malaysia, umurnya 78, suara dan kesehatan lebih dari saya. Seorang biksu yang datang, saudara-saudara, duduk di situ. Seluruh rambutnya sudah dipotong jelas, ada titik-titik atasnya. Orang yang gemuk pakai pakaian biksu, duduk di situ tua sekali. Lalu waktu saya masuk, semua tepuk tangan. Pengkhotbah, penceramah dua masuk ke dalam ruangan itu. Namanya Chong Hua Ta Hui Fan. Itu satu hall yang besar. Dan banyak orang sudah tiba 1 jam sebelumnya. Mau melihat pertarungan antara Kristen sama Buddhisme. Apa yang mau dibicarakan oleh mereka dua orang ini. Masing-masing mewakili satu agama. Nah, pertama kali saya berdiri di hadapan begitu banyak orang, pinggirnya biksu. Ini terjadi cuma 2 kali. Kedua kalinya itu ada di St. Louis tahun yang lalu. Juga seorang biksu yang muda membicarakan setelah mati kemana. Saya mewakili Kristen, dia mewakili agama Buddhisme. Nah, saudara-saudara, lalu saya diberikan waktu cuma setengah jam. Dia juga diberikan waktu setengah jam. Dia setengah jam dia bicara teratur sekali dengan doktrin-doktrin Buddha yang begitu jelas. Saya kira kalau saya belum beragama, saya akan sangat tertarik dengan apa yang dia ajarkan. Kadang-kadang saya lihat TV, jamnya Buddha, jamnya daripada Hinduisme, saya dengar doktrin Buddha. Tapi TV, waktu jamnya Kristen, sama sekali tidak ada doktrin. Sadar nggak? Saudara coba lihat lagi. Orang Kristen sekarang mewakili dan ngomong apa di situ. Waktu dia selesai, dia 5 menit terakhir, dia cerita sesuatu langsung stop. Wah, saya pikir kalau ini nilai daripada homiletik luar biasa ini. Teori-teori semua itu selesai satu kalimat, satu cerita 5 menit selesai. Waktu dia cerita, saya mikir, ya kita di dunia ini banyak agama, kita mesti damai-damai, kita mesti baik-baik. Dengar dulu baik-baik dia, dan jangan sembarangan menyerang, dan biar kita itu jangan sembarangan membela, tapi nyatakan kebenaran saja. Toh kalau bisa menggerakkan dia, pikiran ini terus datang. Nah, waktu dia ngomong sampai 10 menit, 15 menit, 25 menit, saya catat apa yang dikatakan, kalimat penting. Apa bandingan dengan apa yang pernah saya belajar tentang Buddhisme. Sampai pada waktu kira-kira 23 menit, satu perkataan langsung masuk dalam hatiku. Tahu tidak engkau sedang berperang? Sadar tidak engkau perlu perlengkapan senjata? Tahu tidak engkau sedang mewakili kekristenan? Ini bukan sesuatu hak engkau sendiri. Engkau diberi hak mewakili seluruh kekristenan. Tahu tidak engkau harus mempaparkan prinsip-prinsip kekristenan yang melampaui semua agama? Saya di dalam hati saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang sisa hanya beberapa menit, beri kekuatan kepada saya, beri kesadaran kepada saya, beri persandaran saya, dan berikan aku kesetiaan Tuhan. Karena begitu banyak orang Kristen kalau saya ngomong salah, mereka akan menganggap saya berkompromi, dan kekristenan ikut gonjang karena saya sangat berpengaruh di sini. Jika saya berkompromi sedikit, maka orang Buddha akan sama, kata Kristen sama Buddha itu ada persamaannya, karena dia pun mengatakan kalimat itu. Di dalam posisi yang begitu tegang, posisi yang begitu penting, posisi yang begitu kritis, saya berdoa dan gentar di dalam hati saya. Lalu jamnya sudah selesai, dia duduk persis setengah jam. Sekarang giliran wakil kekristenan, Pendeta Stephen Tong yang berkhotbah, yang berceramah tentang agama dan kebudayaan serta hubungan dengan akan filsafat kekristenan. Lalu saya bicara, hati saya terus bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, sesudah selesai, maka 5 menit terakhir juga saya pakai satu cerita untuk menyelesaikannya. Itu sekarang rekaman terus dijual tidak habis-habis di Malaysia. Saudara-saudara, dan mereka menilai yang lebih kuat di pihak kekristenan, bukan di pihak Buddha. Dan mereka menuntut begitu banyak rekaman untuk diedarkan di sini sana terus menerus.